Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Anissa akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IIS MAN 2 Palembang tahun ajaran 2017-2018. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya rasakan saat duduk di bangku MA pada kelas 11, diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi masih banyak peserta didik yang memiliki hasil belajar yang rendah. Pada kenyataannya, yang terjadi di MAN 2 Palembang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di kelas 11 yang berjumlah 120 peserta didik yang dibagi dalam 4 kelas, banyak permasalahan yang terjadi khususnya dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu faktor siswa yang kurang mendengarkan gurunya saat proses pembelajaran berlangsung. Akibatnya, siswa yang melakukan hal ini akan ketinggalan materi pelajaran dan mendapatkan hasil akhir belajar yang tidak mencapai nilai ketuntasan. Dan pastinya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi peserta didik sehingga mendapatkan hasil belajar yang rendah. Dengan rendahnya hasil belajar peserta didik ini memberikan dampak yang dapat dilihat saat pemilihan program khusus UN. Kenyataannya, hanya 15 peserta didik dari 120 peserta didik yang memilih pelajaran ekonomi untuk menjadi program khusus untuk UN. Sisanya memilih mata pelajaran geografi dan sosiologi. Melihat fakta yang terjadi di atas akan membawa dampak buruk bagi peserta didik, sehingga hasil belajar ini akan menjadi perhatian serius, baik dari guru maupun peserta didik. Pentingnya masalah ini dipecahkan adalah untuk membantu meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IIS di MAN 2 Palembang tahun ajaran 2017-2018. Adapun rumusan dan tujuan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tadi, maka diperoleh rumusan masalahnya yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IIS di MAN 2 Palembang tahun ajaran 2017-2018. Adapun tujuannya yaitu yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IIS di MAN 2 Palembang tahun ajaran 2017-2018. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menjadi informasi bagi guru-guru di MAN 2 Palembang, khususnya guru mata pelajaran ekonomi, agar menjadi sumber informasi penyebab rendahnya nilai peserta didik. Yang kedua yaitu menjadi masukan bagi guru-guru di MAN 2 Palembang, khususnya guru mata pelajaran ekonomi, agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti sebagai bahan informasi untuk mengetahui penyebab rendahnya nilai peserta didik. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Usman yaitu sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Purwanto, yaitu perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Dimyanti dan Mujiono, yaitu hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama yaitu menurut Dalyono. Menurut Dalyono terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Syah terbagi menjadi 2 juga yaitu faktor internal dan eksternal. Begitupun menurut Slamento. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal dan eksternal. Adapun untuk faktor internal yang digunakan oleh peneliti yakni faktor bakat dan minat, motivasi, serta fisiologis. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran ekonomi. Menurut Sukirno, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Adapun menurut Robert B. Ekelund, Jr. dan Robert D. Tollison dalam S. Alam,
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memiliki keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasi sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Adapun menurut J.S. Mill dalam Es Alam menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu praktis serta produksi dan distribusi kekayaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu mengenai individu dan masyarakat yang menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan individu dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IIS Men 2 Palembang tahun ajaran 2017-2018. Adapun variabel penelitiannya yaitu variabel bebas, yaitu faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa. Yang selanjutnya definisi operasional variabel, faktor-faktor. Jadi faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa. Di antaranya faktor internal yang digunakan ialah faktor fisiologis, minat dan bakat serta motivasi dari peserta didiknya. Untuk faktor eksternal terdapat faktor sekolah, keluarga dan masyarakat. Yang selanjutnya itu hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil pencapaian siswa yang diambil dari dokumen berupa raport siswa. Selanjutnya hasil penelitian yang relevan, yaitu saya sudah mencantumkan 10 yang ada di makalah, namun untuk di PPT saya hanya melampirkan 5 saja. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dari penelitian saya yaitu peserta didik kelas 11 IIS di Men 2 Palembang, yang mana ada 4 kelas untuk jurusan IIS kelas 11. Tiap kelas berisi 30 peserta didik. Maka jumlah populasi saya yaitu 120 peserta didik. Untuk teknik sampel, saya menggunakan teknik sampling yaitu probability sampling yang berupa teknik cluster sampling, yang mana untuk menentukan sampel dengan cara mengundi kelompok. Di Men 2 Palembang terdapat 4 kelompok kelas atau 4 kelompok atau kelas IIS, kemudian diundi. Setelah diacak, maka dapatlah kelas 11 IIS 2 yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data, itu saya ada 3. Yang utamanya yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini berupa nilai raport peserta didik. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini berguna untuk mengamati apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala peserta didik dalam mencapai hasil belajarnya, dapat dilihat dari observasi di kelas. Selanjutnya untuk angket itu dibuat oleh peneliti setelah melakukan observasi tadi. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan saya yaitu dengan pendekatan analisis data kuantitatif. Digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan bantuan statistik. Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Karena menggunakan data berupa angket, maka dilakukan uji normalitas data untuk variabel yang terikat, yaitu hasil belajar. Saya menggunakan rumus C kuadrat karena saya akan susun dalam bentuk interval. Dari perhitungan tadi, jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak, serta data berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya. Setelah melakukan uji normalitas, dilakukan uji homogenitas. Pada penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Adapun langkah-langkah uji Fisher adalah yang pertama, tentukan taraf signifikansi. Selanjutnya, menghitung varian setiap kelompok data. Selanjutnya, tentukan nilai F hitung. Selanjutnya, menentukan nilai F tabel. Dan yang terakhir, melakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data sampel akan homogen dengan taraf signifikan 0,05. Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, baru dilakukan uji hipotesis. Jika data yang diperoleh sebelumnya adalah data normal, maka statistik yang digunakan yaitu statistik parametris.
dan bisa menggunakan rumus uji T1 pihak atau uji T2 pihak. Jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametris dengan menggunakan rumus Q kuadrat, binomial test, atau range test. Baiklah, itulah tadi penjabaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.